Bab 11. Pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Dengan demikian, tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Untuk mewujudkannya, baik suami maupun istri harus saling melengkapi dan berusaha untuk memberikan rasa tentram terhadap satu sama lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama, kesiapan fisik dan mental. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, batas usia pernikahan yang ideal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah usia yang ideal karena pada rentang usia tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sudah matang secara biologis dan psikologis sehingga dapat membangun ikatan pernikahan. Yang kedua, memilih pasangan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memilih pasangan yang satu agama. Kedua, menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Ketiga, menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Dan yang terakhir, melakukan salat istikharah. Hukum pernikahan. Hukum yang pertama wajib, yaitu memenuhi syarat untuk menikah dan khawatir akan zina. Yang kedua, sunnah, telah memenuhi syarat untuk menikah namun tidak khawatir berbuat zina. Yang ketiga, jaiz, telah memenuhi syarat untuk menikah namun ia tidak khawatir berbuat zina. Yang keempat, makruh, belum mampu untuk memberikan nafkah seperti sandang, pangan, papan. Yang kelima, haram, memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya. Tujuan pernikahan. Yang pertama, menikah merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Yang kedua, menikah merupakan cara untuk dapat melanjutkan keturunan yang sah dengan halal. Yang ketiga, menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Keempat, menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang kelima, menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis. Rukun pernikahan. 1. Adanya calon suami. 2. Adanya calon istri. 3. Adanya wali mempelai perempuan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir, adanya akad atau sirat atau biasa disebut ijab kabul. Ada orang yang tidak boleh dinikahi terbagi menjadi 4 kelompok, yakni karena keturunan, pernikahan, persusuan, dan dijimak. Talak atau perceraian. Pengertian, talak merupakan istilah untuk menyebut perceraian dalam Islam. Talak artinya memutuskan hubungan pernikahan. Hukumnya, 1. Wajib. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak lagi bisa didamaikan dan pandangan hakim juga menilai perlunya perceraian. Yang kedua, sunnah. Jika suami tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya atau saat istri tidak bisa memelihara kehormatan dan kesucian dirinya. Yang ketiga, haram. Saat istri dalam keadaan haid atau pada saat suci dan telah dicampuri saat itu. Keempat, makruh. Jika tidak ada alasan yang jelas dan tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah. Bentuk-bentuk perceraian. 1. Talak roj'i. Talak yang dijatuhkan oleh suami dan memungkinkannya kembali kepada sang istri tanpa melakukan pernikahan ulang asalkan masih dalam pernikahan. Kedua, talak ba'in. Terbagi menjadi talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Jika seorang suami menjatuhkan talak ba'in sugro, ia tidak bisa kembali rujuk dengan mantan istrinya tanpa melakukan akad nikah yang baru. Adapun talak ba'in kubro merupakan talak ketiga. Jumlah atau batas perceraian. Ada batasan tertentu bagi seorang suami dalam menjatuhkan talak yang memungkinkannya untuk langsung kembali rujuk dengan mantan istrinya, yaitu sebanyak 2 kali. Setelah talak ketiga dijatuhkan, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar keduanya dapat rujuk kembali. Cara menjatuhkan talak. 1. Menggunakan kata-kata yang jelas atau syarih. Kedua, menggunakan kata-kata samar atau sindiran, kinayah. Penyebab terjadinya talak. 1. Li'an, yaitu suami dan istri saling melaknat. Kedua, zihar, terjadi saat seorang suami menyamakan istrinya seperti ibu sendiri. Ketiga, ila,
dapat terjadi ketika seorang suami sumpah mengharamkan istrinya bercampur dengannya atau menjauhkan dirinya dari istrinya. Keempat, tali talak, yaitu seorang suami melanggar janji yang dinyatakannya saat akad nikah. Khulu. Khulu adalah talak atau perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya karena faktor tertentu dengan memberi tebusan atau iwat kepada suaminya. Fasak. Fasak adalah talak yang diputuskan oleh hakim berdasarkan aduan sang istri. Beberapa alasan dilakukannya talak sejenis ini yaitu: satu, terdapat aib atau cacat pada salah satu pihak. Kedua, ketidakmampuan suami memberi nafkah. Ketiga, pengkhianatan atau penipuan yang dilakukan pihak suami. Keempat, suami dan istri memiliki hubungan mahram. Iddah, pengertian. Iddah adalah ketentuan bagi perempuan yang telah ditalak atau diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun suaminya meninggal. Terdapat masa atau waktu untuk menunggu sesuai dengan ketetapan syariat. Macam-macam iddah. Yang pertama, bagi perempuan yang ditinggal suaminya. Yang kedua, bagi perempuan yang dicerai suaminya. Yang ketiga, bagi perempuan yang tidak haid selama 3 bulan. Kewajiban suami dalam masa iddah. Siapa yang pertama? Bagi istri yang ditalak raj'i, suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberi tempat kediaman jika istri tidak mengandung. Yang terakhir, bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman jika istri dalam keadaan hamil. Rujuk, pengertian. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah diceraikan atau ditalak, yaitu talak 1 atau talak 2. Hukum rujuk. 1. Mubah atau boleh. Hukum asal rujuk. Yang kedua, sunnah, jika dilakukan dengan tujuan hubungan lebih baik. Yang ketiga, makruh, jika perceraian membuat hidup keduanya lebih baik. Keempat, haram, jika menyebabkan salah satu tersakiti. Rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Kedua, suami balik, berakal, dan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Ketiga, ada saksi. Keempat, adanya sirot atau ucapan yang dapat dimengerti dan disampaikan. Hadana. 1. Pengertian. Hadana artinya mengasuh atau menjaga anak kecil yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Saat terjadi perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak yang masih kecil dan belum balik. Persoalan hadana biasanya muncul. Kondisi ini membuat istri lebih berhak mengurus anak tersebut hingga si anak dapat mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, syarat-syarat menjadi hadana. 1. Berakal sehat. Kedua, merdeka. Ketiga, melaksanakan ajaran agama. Keempat, mampu memelihara kehormatan diri. Kelima, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, tinggal bersama anak yang diasuhnya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan tidak hanya merupakan masalah perseorangan, tetapi juga memiliki peranan dalam mengokohkan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, pernikahan merupakan cara untuk melanjutkan keturunan dan kelangsungan. Ketiga, pernikahan merupakan upaya memelihara akhlak dan etika manusia yang memiliki hawa nafsu. Keempat, pernikahan merupakan proses terbentuknya kepribadian dan penanaman nilai-nilai Islam. Yang kelima, pernikahan dapat mewujudkan ketentraman dan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dalam pernikahan juga terkandung pesan yang indah untuk membina rumah tangga, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sehingga manusia tidak perlu mengkhawatirkan persoalan jodoh. Kedua, pernikahan dapat memberikan ketentraman batin yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Yang ketiga, manakala setiap pasangan menjalankan norma tersebut dengan baik, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kado istimewa berupa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.